ilustrasinya begini. Seorang bayi dilahirkan, dia sudah membawa energi bawaan yang dipegang oleh ginjal, qi primer atau qi bawaan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibantu oleh energi dari energi perolehan. Makanan yang baik, makanan yang bergizi diberikan oleh orang tuanya, membantu. Kemudian dia juga ada olahraga, menghirup udara segar, mempengaruhi daripada songqi atau energi paru dan ginjal, paru dan jantung. Nah, kemudian kenapa saya pakai honey wine? Karena di dalam honey wine sini itu banyak mengandung enzim yang sangat membantu. Enzim-enzim itu membantu di pencernaan karena kan kita tahu segala itu akan diserap di lambung, usus besar, usus kecil, kemudian di usus besar. Jadi pada saat sebagus-bagusnya suatu makanan dimasukkan ke tubuh seseorang, apabila tidak ada enzim untuk membantu penyerapan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ada kan yang bilang, anak saya udah makannya udah bagus dok, nggak ada gorengan, nggak pernah minum Coca-Cola, air putih terus. Aduh tersiksa bener ya. Udah pokoknya dietnya sudah wah ketatnya luar biasa. Tapi kok anak saya tetap sakit ya, tetap lemah ya. Sedikit-sedikit sakit tenggorokan, sedikit-sedikit batuk. Nah, apakah memang dalam prosesnya itu energi perolehan itu bisa diserap? Nah, kita lihat. Oh, kelihatan. Bu, ini meridian ginjal, meridian lambung pun terganggu ya. Artinya lambung pun mungkin jonjot-jonjot usus halus dari jonjot-jonjot daripada lambung itu sudah tidak bagus, sudah tumpul sehingga apa yang masuk itu ya sekedar lewat gitu, nggak diserap. Sedangkan yang kita perlukan itu adalah diserap, kemudian masuk ke dalam gambar itu ada gambar darah, itu darah. Darah itulah yang akan mempengaruhi, yang akan menjadi transport energi ke yuan qi. Sehingga apa? Yuan qi atau energi bawaan yang dibawa sejak dia lahir itu akan terus ibaratnya akan terus terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu saya katakan di sini bahwa di sini honey wine saya tidak mengatakan sebagai suatu apa namanya minuman walaupun dia wine, tapi lebih ke arah herbal atau pengobatan untuk membantu qi perolehan. Sehingga kan orang banyak ya sakit misalnya pengentalan darah, kasih kardioaspirin, kasih tromboaspirat. Berapa tahun dia minum kardioaspirin, itu kan pasti lambung akan tergerus, menjadi tidak kurang bagus jonjot-jonjotnya. Dia tidak bisa menyerap makanan lagi dengan baik. Sehingga dia demanding dari tadinya dosis tablet menjadi 2 tablet, akhirnya sama dokter digabung. Kardioaspirin, gabung askardia, gabung bisoprolol. Nah, kenapa itu terjadi? Karena obat yang dimasukkan, obat yang diberikan oleh dokter itu tidak diserap dengan baik. Jadi hanya lewat. Nah, terapi akupuntur di sini membantu itu semua. Sehingga obat yang diminum oleh pasien dari dokter itu tidak akan meningkat. Jadi akupuntur sendiri bekerja untuk melancarkan peredaran darah. Jadi ibaratnya kita bikin jalan tolnya nih, jalan tolnya kita bikin mulus. Nah, tapi sekarang mobil yang lewatnya ya jangan bemo, ya lama di tol kalau bemo ya tetap lama. Ya kita terpaksa harus mobil yang bagus kan supaya bisa ngebut. Nah, artinya ngebut di sini tujuan akhir penyembuhan pasien itu jauh lebih cepat dibandingkan saya terapi akupuntur memberikan jalan tol tapi yang lewatnya bemo sama beca. Ya ujung-ujungnya terapi 1 tahun baru sembuh. Pasiennya keburu frustasi. Tapi dengan bantuan si perolehan ini, salah satunya honey wine, di samping makanan, obat dari dokter dan sebagainya, itu pencapaian kesembuhannya itu jauh lebih cepat. Jadi disinilah peranan honey wine ya. Kalau buat saya terus terangnya untuk dalam praktek akupuntur. Oke, next. Jadi akhir kata, saya katakan bahwa self healing yang terbaik adalah berdamai dengan diri sendiri. Artinya pada saat kita sakit, jangan terlalu memikirkan penyakit itu sendiri. Kita menguatkan diri sendiri, ingat bahwa dalam suatu yang gelap selalu ada yang titik terang. Sekecil apapun titik terang itu tetap ada. Jadi ada harapan untuk sembuh. Menikmati setiap perjalanan hidup, baik sehat maupun sakit. Berdoa dan ingat bahwa hidup ini adalah singkat. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Vera.
Jadi Sama-sama Bu Feni. hari ini kita senang sekali ya ada pencerahan tentang tubuh kita dari sudut pandang penyembuhan dari Chinese medicine ya. Dan saya pikir kadang-kadang orang bilang nggak dibuktikan secara ilmiah dan sebagainya, tapi ini sebuah ancient wisdom ya. Dan mereka sendiri itu adalah orang-orang zaman dulu, baik dari Mesir, dari Cina, dari Persia, itu semuanya juga berilmu. Jadi mungkin bukan dalam kacamata ilmu barat ya, tapi buktinya aja orang dulu sebelum kompas ditemukan itu mereka bisa berlayar hanya dengan melihat rasi bintang. Ya, jadi kita juga jangan meragukan wisdom ancient wisdom ini yang kita gabungkan dengan ilmu kedokteran barat, ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan ya. Jadi memang di Fakultas Kedokteran UI sendiri sekarang sudah ada dokter spesialis akupuntur ya. Kemudian ketika saya riset tentang talk show hari ini, saya juga banyak baca definisi akupuntur dan sebagainya, itu juga sekarang sudah diadopt oleh seperti lembaga-lembaga WHO ya, World Health Organization, kemudian National Health Institute ya, lalu juga John Hopkins University, lembaga-lembaga yang sangat bereputasi ya, Mayo Clinic juga ya di Amerika, itu semua sudah mulai juga menggunakan teknik akupuntur untuk mengenal lebih tubuh lebih baik. Jadi yang tadi Dokter Vera katakan bahwa kuncinya adalah melancarkan peredaran darah itu ya. Dan ini semuanya tidak ada yang one silver bullet ya. Tadi yang kalau Dokter Vera katakan itu semua pendekatannya harus holistik, sama seperti yang kita juga sering share kepada teman-teman bahwa Honeywine ini adalah bagian dari pemulihan holistik. Jadi bukan one silver bullet ya, tidak ada. Pokoknya kalaupun profesor terkenal dan paling pintar pun, kalau kita cuma makan obat, tapi kita nggak mau berjemur, nggak mau olahraga, nggak mau makan makanan bergizi, efeknya juga nggak ada. Ya, jadi tadi Dokter Vera menceritakan tentang penyembuhan holistik, kemudian juga soal keseimbangan ya, yin and yang, dan selalu ada hope. Itu juga menyenangkan sekali ya. Kalau yang sakit jangan merasa this is the end of my world. Kalau yang sehat juga nggak boleh sombong ya. Jadi selalu harus waspada. Kemudian ya tadi itu bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita supaya kita bisa selalu sehat ya, baik dari segi fisik maupun emosi ya. Dulu kalau kedokteran barat mungkin nggak melihat emosi itu ada pengaruhnya ya, tapi kalau saya pikir Asia wisdom atau Chinese wisdom sudah melihat ada kaitan antara emosi dengan kerja organ-organ tubuh kita, itu juga sangat berpengaruh tadi yang seperti diceritakan oleh diagram Ibu Vera ya. Kemudian juga bagaimana mereka juga mengamati soal 5 unsur ya dari alam itu, yaitu unsur air, unsur tanah, unsur logam, kemudian unsur air, tanah, logam, api ya. Jadi seperti juga tahun macan, kali ini tahun macan air ya. Jadi sesuai juga dengan 5 unsur alam semesta itu. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ke Dr. Edi ya, untuk menambah pengetahuan kita atau bahkan menyempurnakan pendekatan holistik ini ya. Dr. Edi akan menceritakan tentang bagaimana herbal juga bisa menjadi menjadi elemen penting di dalam qi perolehan itu, supaya yuan qi kita itu tetap bagus. Ya, silakan Dr. Edi. Ya, terima kasih Bu Feni. Terima kasih teman-teman semua untuk kesempatan kita boleh bertemu saat ini.
Tadi kita udah lihat sehat ala akupuntur, sekarang kita lihat sehat ala herbal. Hippocrates itu bapak ilmu kedokteran ya. Jadi kedokteran itu siapa sih yang menemukan itu Hippocrates ya. Jadi Hippocrates itu mengatakan biarlah makanan menjadi obat dan obat menjadi makananmu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita bisa menjadi sehat dan bahkan sembuh itu dengan mengatur makanan kita ya. Nah, jadi juga Hippocrates mengatakan kekuatan dalam tubuh kita adalah penyembuh yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau menurut teori kedokteran Hippocrates ini, itu tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri, gitu ya. Asal tubuh kita dibenerin ya nggak benernya, gitu kan. Misalnya gini, teman-teman kolesterolnya sering tinggi, misalnya gitu ya. Nah, itu pakai obat penurun kolesterol juga bisa. Tapi kalau liver kita dibenerin, pola makan kita dibenerin, akhirnya kolesterol juga nggak naik lagi. Begitu ya. Jadi ada kekuatan dalam tubuh kita yang bisa menyembuhkan kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita tidak gunakan kekuatan itu, akhirnya apa? Hidup kita akan tergantung pada obat seumur hidup. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, awalnya ilmu kedokteran itu dimulai semua pengobatan itu dengan menggunakan herbal ya pada zaman itu. Nah, sekarang juga banyak obat-obatan modern itu asalnya juga dari herbal, tapi sudah diekstrak begitu teman-teman ya. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia ya. Jadi tanaman itu salah satu yang terbesarnya itu adalah di Indonesia variannya teman-teman ya. Di Indonesia itu memiliki 30.000 tumbuhan tropis dan 7.000 diantaranya berkhasiat sebagai obat. Kalau di China, tanaman obat yang berkhasiat itu ada 2.000. Nah, jadi sebetulnya di Indonesia tanaman obat yang berkhasiat itu ada 7.000 teman-teman ya. Tapi kenapa di Indonesia tidak sepopuler traditional Chinese medicine? Nah, yang pertama di traditional Chinese medicine teman-teman itu ya, jadi teman-teman di traditional Chinese medicine itu mereka pendataan atau pencatatannya dari zaman 2000 sebelum Masehi itu sudah ada dicatat teman-teman ya, dari zaman kaisar-kaisar zaman dulu sampai sekarang itu masih ditemukan catatan-catatan bagaimana obat-obat tradisional dari China itu dibukukan dan digunakan ya. Jadi pengalaman ribuan tahun itulah yang membuat pencatatannya itu sangat bagus ya dan digunakan hingga sekarang di seluruh dunia. Jadi traditional Chinese medicine juga di Indonesia, bukan hanya di China yang digunakan teman-teman ya. Dan kalau bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu pencatatannya itu masih belum selengkap di China ya. Dan juga pencatatan yang menggunakan lontar pada zaman dahulu sekarang itu sudah banyak yang rusak atau hilang gitu ya. Yang paling lengkap pencatatan pengobatan tradisional itu ada di Bali, namanya USADE ya. Nah, itu juga sudah nggak selengkap dulu tentunya ya. Nah, itu begitu ya. Jadi di Indonesia juga penelitian mengenai herbal ini belum banyak dilakukan, hanya beberapa tanaman saja yang baru diteliti ya. Jadi satu challenging, satu tantangan bahwa Tuhan sudah memberikan kita herbal yang beraneka ragam di negara kita, namun memang belum semuanya diteliti atau diolah sebagai tanaman obat ya. Dan 90% tumbuhan berkhasiat obat di dunia ini itu ada di Indonesia, teman-teman. Tumbuh juga di Indonesia ya. Jadi potensi kita untuk memiliki herbal yang bagus itu sangat-sangat besar ya. Nah, teman-teman, bahkan herbal itu juga ada dalam bumbu di Indonesia loh ya. Jadi seperti kalau teman-teman lihat misalnya kita makan gudeg aja ya. Yang sehari-hari di gudeg itu ada macam-macam rempah-rempah yang berkhasiat herbal. Ya bukan berarti saya minta teman-teman makan gudeg tiap hari ya, meskipun saya itu hobinya makan gudeg juga sih. Tapi teman-teman di masakan-masakan Indonesia yang lain tuh rempah-rempahnya itu sangat kaya ya, dan itu berkhasiat herbal teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat di sejarah Indonesia zaman dahulu, orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk cari rempah-rempahnya itu teman-teman.